Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ketut Mas Anjali dengan NIM 2006091016 dari tingkat 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video praktik mengenai pengkajian data objektif dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Jadi Ibu, karena saya sudah selesai mewawancarai Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Bu Dan. Oh, bersedia. Jadi jika bersedia, Ibu bisa kencing dulu sebelum pemeriksaan, terus ganti pakaian bawah Ibu dengan ini, sembari saya mencuci tangan dan menyiapkan alat. Untuk Bapak, tunggu sebentar ya di sini selama proses pemeriksaan. Jadi Ibu, saya tunjukkan kamar kecilnya. Permisi ya Bapak ya. Sebelah sini Bu. Ya. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam proses pemeriksaan ini yaitu ada timbangan, lalu terdapat mikrotoa, lalu di dalam terdapat pita lila, kemudian terdapat tisu, lalu terdapat arloji, kemudian terdapat bak instrumen yang di dalamnya terdapat tong sepatu lidah, lalu terdapat metlin, lalu di sini terdapat tensimeter, lalu terdapat stetoskop, kemudian terdapat kasa steril, kemudian terdapat gunting, funduskop, patella hammer, termometer, dan penlight. Kemudian di bawah terdapat baskom yang berisi larutan klorin, kemudian terdapat bengkok. Dan di sebelah sana terdapat tempat sampah infeksius dan tempat sampah non-infeksius. Baik, Ibu, sudah selesai? Iya, sudah. Nah, jadi Ibu bisa langsung naik ke sini, Bu ya. Iya. Nah, Ibu ini bisa dilihat berat badannya berapa? 57, Bu Bidan. Oh, 57. Jadi sebelum kehamilan ini Bu berapa ya berat badannya? Sebelum kehamilan 50 kilo waktu itu. 50 kilo. Terus pemeriksaan sebelumnya, sebelum ini? Sebelumnya 55, Bu Bidan. 55. Iya. Jadi sekarang Ibu bisa turun ya? Pelan-pelan Ibu. Iya. Jadi Bu sekarang bisa berdiri di sini, lihat ke sana. Kita berdiri juga aja Bu ya. Nanti Bu. Nah, jadi ini Ibu tinggi badannya 155 cm. Jadi ini termasuk ideal ya Bu ya. Dibandingkan dengan berat badan Ibu. Silakan masuk Ibu. Kan duduk Bu. Nah, jadi sekarang saya akan mengukur lingkar lengan Ibu. Sebelumnya Ibu tangan yang dominan digunakan itu tangan yang kanan apa yang kiri? Yang kanan satu. Kanan. Jadi saya mohon izin ya Bu ya mengukur di bagian kanan kiri Ibu. Tangannya Ibu bisa dilipat. Jadi ini Ibu lingkar lengannya itu 27 cm ya Bu ya. Jadi itu termasuk normal. Bu. Nah, jadi sekarang saya akan mengukur suhu tubuh Ibu. Sebelumnya ini ketiaknya tuh harus dibersihkan dulu. Ibu mau dibersihkan oleh saya apa Ibu sendiri yang bersihkan? Sendiri aja. Sendiri aja. Ya. Buang di mana, Bu Bidan? Nanti Bu bisa dibuka ya Bu ya.
bisa dilihat Bu. Nah, kembali dulu saya akan mengecek atau mengukur nadi ibu ya Bu ya. Ini sih Bu. Nah, jadi ini Bu, nadinya normal yaitu 70 kali per menit dan pernapasannya juga normal yaitu 20 kali per menit ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mengecek tensi ibu. Tensi Bu ya. Saya luruskan tangannya. Nanti Bu ya, saya ambil dulu. Jadi ini Bu, suhu tubuhnya normal yaitu 36,6 derajat Celcius ya Bu ya. Bu, sebelumnya mohon maaf ini Bu, ada riwayat tekanan darah rendah atau tinggi? Nggak ada. Jadi ini Bu, maaf, tekanan darahnya normal yaitu 120 per 80 ya Bu ya, normal. Itu sebelumnya, pemeriksaan sebelumnya tuh berapa tekanan darahnya Bu? Waktu itu 110 bulan. 110 ya? Iya. Jadi normal Bu ya. Nah, kayaknya sama ini kalau bisa dicek kembali Bu ya. Nah, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan terhadap bagian wajah ibu. Ibu bisa dilepas dulu maskernya. Nah, jadi di sini setelah saya lihat wajah ibu itu kelihatan pucat, kemudian bibirnya juga pucat, terus kering juga, terus terdapat flek-flek hitam gitu. Tapi ini normal ya Bu ya, flek-flek hitam itu normal dalam kehamilan. Mohon maaf Ibu, saya tekan di sini Bu ya. Sakit Ibu? Enggak. Enggak. Di sini? Enggak juga. Enggak juga. Kemudian berarti di sini Ibu tidak terdapat pembengkakan pada bagian wajah atau disebut odem ya Bu ya. Bisa mendongak ke atas, lalu lirik ke atas.
Nah, jadi ini ibu seleranya normal putih, tetapi konjungtiva ibu itu pucat ya bu ya, bukan pucat. Nah, sekarang saya akan memeriksa bagian hidung ibu. Bisa menengok ke atas kembali. Nah, jadi ini bagian hidung ibu itu bersih, kemudian tidak terdapat iritasi dan tidak terdapat polip ya bu ya. Kemudian bisa menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Nah, jadi ini ibu telinganya itu bersih, kemudian tidak terdapat iritasi dan tidak terdapat tonjolan ya bu ya. Kemudian ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian rongga mulut ibu. Sebelumnya tunggu sebentar bu ya. Ya. Bu bisa menongak, bisa dibuka lebar-lebar mulutnya bu, lidahnya bisa dijulurkan. Nah, jadi ibu itu tidak gini, rongga mulutnya itu bersih, kemudian tidak terdapat karies pada gigi ya bu ya. Jadi itu ibu. Nah, kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap bagian leher ibu. Ibu, mohon maaf bu ya, nggak usah digituin, kok gituin aja. Ya. Nah, ibu coba menelan. Sakit ibu? Jadi ini tidak terdapat pembesaran kelenjar limfe. Kemudian menelan kembali bu. Sakit? Enggak. Ya, jadi ini juga tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Ibu bisa menoleh ke kiri. Gitu bu ya. Bisa menoleh ke kanan. Nah, jadi ini bu tidak terdapat pelebaran vena jugularis ya bu ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap daerah di bagian dada, kemudian bagian perut ibu, kemudian sampai kaki. Ibu bisa longgarkan dulu branya atau BH-nya. Jadi bisa duduk bu. Maaf, kalau bisa tidur dari dulu ya. Saya bantu. Ini bu ya. Jadi ibu pernapasannya itu normal, tidak terdapat hissing atau suara-suara yang berbeda yang bisa muncul pada pernapasan ibu, itu tidak ada ya bu ya. Kemudian sekarang saya akan memeriksa bagian payudara ibu. Sebelumnya tangannya bisa dinaikkan dulu ya. Nama ibu saya buka. Nah, jadi ini saya lihat payudara ibu itu bersih, kemudian putih susu menonjol, lalu areolanya itu normal ya ibu ya, warna coklat kehitaman. Kemudian di sini juga saya lihat dulu. Nah, itu kolostrumnya juga sudah keluar ya ibu ya, si pertama yang warnanya itu agak kuning-kuningan gitu. Nah, saya mohon izin melakukan perabaan terhadap payudara ibu. Ibu ada sakit bu saat ditekan gini? Ada.
Gimana Bu, ada sakit? Enggak ya? Jadi ini Ibu payudaranya itu normal, tidak terdapat tonjolan atau benjolan. Kemudian bagian ketiak Ibu itu juga tidak terdapat pelebaran atau pembesaran kelenjar limfu ya Bu ya. Permisi Bu, saya tutup kembali. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Ibu. Mohon izin buka ya Bu ya. Tangannya bisa diturunkan kembali ya. Nah, jadi ini saya lihat Ibu tuh bagian perutnya itu tidak terdapat luka bekas operasi ya Bu ya, jahitan bekas operasi tidak terdapat, mengakibatkan operasi ya Bu ya. Kemudian di sini terdapat linea negra. Nah, linea negra itu nih garis yang tegak lurus di pusat Ibu ini yang berwarna coklat kehitaman. Kemudian ini Ibu juga terdapat stretch marks. Namun ini semua normal dalam kehamilan ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perabaan terhadap perut Ibu yang tujuannya yang dinamakan dalam dunia medis itu dinamakan dengan pemeriksaan Leopold. Nah, pemeriksaan Leopold ini tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi dari janin Ibu. Nah, pemeriksaan Leopold ini ada 4. Nah, pemeriksaan Leopold yang pertama itu tujuannya itu untuk mengetahui tinggi fundus uteri Ibu dan bagian janin yang terdapat pada fundus uteri Ibu. Baik, mohon izin Bu ya. Oke, mohon maaf Bu, kakinya diangkat dulu. Oh iya. Sedikit saya juga yang ditekuknya sedikit saja. Oke Bu ya. Iya. Nah, jadi ini tinggi fundus uteri Ibu itu berada di pertengahan antara PX, di sini PX dan pusat Ibu ya Bu ya. Ini Ibu. Nah, Ibu, ini jika diukur menggunakan meteran, ini tinggi fundus uteri Ibu itu 27 cm ya Bu ya. Nah, ini saya raba, ini itu terdapat bagian yang bulat, kemudian keras ya Bu ya. Ini bisa dipastikan antara bokong atau kepala Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang kedua. Tujuannya itu untuk mengetahui bagian janin yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan Ibu. Mohon maaf Bu ya. Nah, ini Ibu saya raba itu seperti papan datar, kemudian memanjang, lalu seperti ada tahanan. Ini dapat diperkirakan merupakan bagian punggung janin Ibu, sehingga bagian punggung janin Ibu itu letaknya itu kiri atau punggung kiri yang letak di sebelah kiri Ibu. Nah, ya. Nah, ini Ibu sebelah sini itu ada kayak bulat-bulat kecil. Ini bisa diperkirakan merupakan jari-jari kaki dan tangan, maaf, jari-jari tangan dan kaki dari janin Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang ketiga. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagian
janin atau bagian terendah janin, dan seberapa bagian terendah dan apakah bagian terendah janin sudah memasuki PAP atau panggul ibu atau belum. Nah, ini seperti ada bulat keras, lalu tapi ini lebih keras dari yang di atas, sehingga ini dapat diperkirakan merupakan bagian kepala janin ibu. Kemudian ini di sebelah fulus uteri atau di bagian atas perut ibu ini merupakan bagian bokong dari janin ibu ya Bu. Mohon maaf Bu ya, saya goyangkan sebentar. Jadi ini udah nggak goyang-goyang. Jadi ini bagian terendah janin ibu atau kepala janin ibu itu sudah memasuki panggul ibu atau PAP namanya. Kemudian pemeriksaan leopard yang keempat, yaitu tujuannya untuk mengetahui bagian janin, seberapa dalam bagian terendah janin atau kepala janin sudah memasuki panggul ibu atau PAP. Ibu, kakinya bisa diluruskan Bu. Nah, jadi ini posisinya sudah sejajar ya Bu ya, artinya bagian janin ibu itu sudah sebagian memasuki panggul ibu atau PAP ya Bu ya. Lalu tadi kan saya sudah menentukan tinggi fulus dari ibu 27 cm, sehingga di sini berat janin ibu dapat dipastikan sekitar 2480 gram ya Bu ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap perut ibu dengan mendengarkan detak jantung janin ibu ya Bu ya. Jadi karena tadi punggung janin ibu itu terletak di sebelah kiri, maka detak jantung janin ibu itu dominan itu didengar di sebelah kiri Bu ya. Permisi. Maaf tangannya Bu. Iya. Nah, jadi ini denyut jantung janin ibu itu normal, yaitu Bu 120 kali per menit Bu ya. Jadi Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perut ibu. Saya mohon izin untuk kembali. Nah, sekarang tangannya bisa diluruskan Bu. Sakit Ibu? Enggak. Bisa di sini? Enggak. Enggak juga. Jadi ini Ibu tidak terdapat pembengkakan atau odem pada bagian tangan Ibu, tetapi ini kuku Ibu terlihat pucat. Nah, ini Ibu, kondisi Ibu. Sakit? Iya, sakit. Oh, sakit ya. Yang ini?
Sama sih. Sama sakit juga. Jadi ini ibu terdapat pembengkakan pada bagian kaki ibu atau sering disebut odem juga. Lalu kuku kaki ibu juga terlihat pucat ya bu ya. Kemudian ibu bisa lihat ke sana, ada ke sana maksudnya. Pelan-pelan ibu minum dulu. Nah, bisa dilurusin kakinya satu dan tekuk satu ya, bagus. Lagi satu ibu. Nah, bisa kembali ibu. Pelan-pelan. Jadi ini ibu tidak terdapat varises pada bagian kaki ibu ya bu ya. Kemudian ibu sekarang bisa bangun, miring dulu. Bu. Ibu kakinya bisa lemesin aja, dilemesin aja bu, digantungkan. Ya, minta dibantu. Dilemesin aja bu. Satu ibu. Lemesin aja bu. Lemesin. Jadi ini ibu refleks patella pada kakinya itu positif ya bu ya. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan penunjang pada ibu. Jadi ibu bisa duduk di sini. Bukan ibu. Play memory. Jadi ibu, sekarang saya sudah selesai melakukan pemeriksaan penunjang terhadap ibu. Jadi proses pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa ganti kembali pakaian bawahnya dengan menggunakan celana ibu yang tadi atau pakaian ibu yang tadi. Kemudian setelah itu bisa duduk kembali di depan ya bu ya, sama suaminya. Nanti saya suruh ke sana sambil saya membereskan alat dan ya. Jadi bu ya. Isinya ya pak ya. Ini bu sudah Ya. Nah, jadi ibu gimana tadi proses pemeriksaannya, nyaman bu? Iya, lumayan. Oh, ya, nyaman ya. Jadi di sini proses pemeriksaan sudah selesai. Tadi kan ibu pertama mengatakan bahwa ibu tuh ada keluhan sering kencing, terutama di malam hari. Kemudian ibu juga merasakan sakit kepala, dan sakit kepalanya itu memang sakit banget atau sakit kepala hebat. Kemudian tadi hasil pemeriksaan ibu tuh konjungtivanya terlihat pucat, wajah pucat, kemudian bibirnya pucat, kering, lalu kuku ibu itu pucat, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian ibu mengalami pembekakan pada bagian kaki atau disebut odem ya bu ya. Tapi selain itu semuanya normal aja, sehingga itu aja yang perlu saya sampaikan kepada ibu. Untuk kedepannya perlu diperhatikan lagi tuh bu ya. Untuk itu tunggu perkembangan selanjutnya ya bu ya. Jadi proses pemeriksaan sudah cukup sampai di sini, sudah selesai bu ya.
Jadi Ibu ini buku KIA-nya. Iya. Maaf, ini kartunya juga Bu ya. Biasanya kan Bu Widanya Udah, boleh ya. bisa pulang. Boleh kok. Ya Boleh, Pak, Bu. makasih ya Bu, Iya. Mbak udah datang ke sini. Isi udah. Ya. Hati Bu, Pak. Demikian penayangan video praktik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.